Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran korespondensi. Pada kesempatan ini kita memasuki kompetensi dasar yang pertama, yaitu tentang memahami konsep komunikasi kantor. Anak-anak, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang keterampilan berbicara. Silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Komunikasi disebut dengan istilah tata hubungan atau office communication, artinya hubungan antara pegawai dan pegawai lainnya. Komunikasi kantor atau tata hubungan kantor adalah suatu rangkaian proses penyampaian warta atau keterangan yang mengandung arti dari seseorang kepada orang lain dalam bidang kegiatan kantor atau dalam bidang ketatausahaan. Pada video pertama ini, Ibu akan menyampaikan tentang keterampilan berbicara. Dengan terampil berbicara, maka akan mempunyai banyak kemampuan, yaitu 1. Menghasilkan buah pikiran yang positif untuk memecahkan suatu masalah. 2. Mampu mengeluarkan ide, gagasan, isi hati, buah pikiran yang terkandung dalam pikirannya. 3. Melahirkan gagasan di bidang ilmu pengetahuan, teknik, budaya, dan lain-lain. A. Prinsip-prinsip teknik berbicara. 1. Prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah prinsip yang memfokuskan pada pemberian dorongan atau rangsangan untuk membangkitkan minat bicara terhadap seseorang, kelompok, atau umum. Berikut adalah cara-cara memberikan motivasi kepada pendengar adalah sebagai berikut. A. Memberikan dorongan, yaitu dengan menyampaikan kebutuhan pendengar atau tentang pentingnya materi yang dibicarakan. B. Menghargai pendengar atau komunikan. Pembicara yang baik hendaknya mau menghargai pendengar atau komunikan, misalnya dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran pendengar atau komunikan dan mau menerima usul, kritik, serta saran-saran yang disampaikan pendengar atau komunikan. C. Memanfaatkan dorongan ingin tahu, yaitu dengan memanfaatkan sifat manusia yang selalu mempunyai rasa ingin tahu untuk memperhatikan pembicaraan seseorang. Biarkan pendengar atau komunikan menerka apa yang akan disampaikan oleh pembicara. Baru setelah itu pembicara mulai menjelaskan materi pembicaraannya. Yang kedua adalah prinsip perhatian. Prinsip perhatian adalah prinsip yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan bicara. Maksudnya, seorang komunikator atau pembicara harus berusaha agar pesan yang ia sampaikan dapat menarik perhatian pendengar atau komunikan. Berikut adalah hal-hal yang disampaikan oleh pembicara agar dapat menarik perhatian pendengar atau komunikan. A. Hal-hal yang bersifat umum. B. Selingilah dengan humor. C. Sampaikan hal-hal penting dan sesuai dengan kebutuhan. D. Secara spontanitas. E. Dapat memberikan penekanan. 3. Prinsip keinderaan. Artinya, pembicara memanfaatkan alat-alat yang menunjang panca indera pendengar komunikan ketika menyampaikan materinya. 4. Prinsip kegunaan. Materi berbicara yang dianggap ada gunanya untuk pendengar atau komunikan akan mudah diingat karena hal-hal yang berguna atau bermanfaat akan teringat lebih lama dalam ingatan komunikan. 5. Prinsip ulangan. Prinsip ulangan menekankan pada penyebutan hal-hal yang dianggap penting dari materi pembicaraan secara berulang-ulang. 6. Prinsip pengertian. A. Setelah selesai membahas seluruh materi, jelaskan isi ringkas atau intisari dari pembicaraan, kemudian buatlah kesimpulan secara singkat dari keseluruhan materi yang dibahas. B. Uraikan materi pembicaraan secara sistematis dan logis, artinya tidak menyimpang dari pokok bahasan dan sesuai urutan pembahasannya.
Maksud logis adalah uraian pokok bahasan dari yang umum menuju yang khusus atau dari yang khusus menuju bahasan yang umum. C. Membuat ungkapan-ungkapan yang konkret untuk memudahkan penerimaan materi pembicaraan oleh pendengar atau komunikan. Misalnya dengan memberikan contoh-contoh, memberikan perbandingan, memberikan ilustrasi atau gambaran, memberikan hal-hal yang berlawanan, dan memberikan memo teknik atau cara untuk menghafal. B. Persiapan, penyajian, dan penutupan pembicaraan. 1. Persiapan. Persiapan terbagi menjadi A. Pengetahuan. Dalam menyampaikan materi pembicaraan, seorang pembicara harus terlebih dahulu memahami dan menguasai materi tersebut secara mendalam. B. Sistematika atau urutan penyajian. Materi pembicaraan yang disampaikan tidak menyimpang, tidak berbelit-belit, logis, dan tepat pada sasaran. C. Alat bantu atau peraga. Selain memudahkan pembicara dalam menyampaikan materinya, penggunaan alat peraga juga dapat menjaga perhatian para pendengar atau komunikan agar tetap terfokus pada materi yang disampaikan pembicara. Contoh alat peraga misalnya OHP atau LCD, alat-alat bantu nyata bisa atau monster atau tester, alat-alat tiruan berupa model, skema, gambar-gambar, papan tulis atau whiteboard. D. Tempat. Dalam menyampaikan materi, dilaksanakan di tempat yang sudah disediakan agar terasa nyaman yang dirasakan oleh pendengar atau oleh komunikan. E. Waktu. Pembicara harus menyelesaikan materinya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jangan sampai pendengar merasa bosan dengan materi yang sudah kita sampaikan. 2. Penyajian terdiri dari A. Pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang memberikan motivasi, menyampaikan tujuan dari materi yang akan disampaikan, dan ruang lingkup pembicaraan. B. Isi. Bagian isi ini merupakan bagian yang paling penting atau vital karena pembicara mengutarakan materi pembicaraan yang telah ia siapkan sebelumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menyampaikan materi yaitu A. Jelas atau mudah dipahami oleh para pendengar atau komunikan. B. Menarik perhatian para pendengar atau komunikan. C. Terfokus pada isi materi dan tidak berbelit-belit. D. Lancar dalam menyampaikan materi pembicaraan. C. Penutup. Pembicara menutup pembicaraannya tepat pada waktunya sesuai dengan waktu yang telah disediakan, tidak kekurangan atau kelebihan waktu. Penutup pembicaraan hendaknya meliputi hal-hal berikut. A. Ringkasan dari materi yang telah disampaikan dan penekanan kembali terhadap pentingnya materi pembicaraan tersebut. B. Memotivasi kembali. C. Memberikan saran, ajakan, atau harapan kepada pendengar setelah kembali ke tempat masing-masing. D. Memberikan ucapan terima kasih kepada para pendengar, disertai permohonan maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung perasaan. C. Estetika berbicara atau seni dalam berbicara. Berikut yang terkait dengan estetika berbicara. 1. Pakaian. Gunakanlah pakaian yang rapi, sopan, agar pendengar merasa tertarik dengan tampilan kalian. 2. Sikap badan. Bisa berupa sikap duduk dan sikap berdiri. Untuk sikap duduk, tegaklah punggung kamu di sandaran kursi, kemudian sikap kaki harus rapat dan pandangan menatap ke depan. Untuk sikap berdiri, salah satu kaki, baik kanan maupun kiri, harus maju ke depan dan bersikap luas agar tidak terkesan kaku dan tegang. 3. Pandangan mata. Pandanglah mata para audien atau pendengar, tetapi jika kamu tidak berani maka kalian bisa melihat di atas mata pendengar tersebut. 4. Gerak-gerik air muka atau wajah dan tangan. Dalam menyampaikan materi, hendaknya kalian bisa menggunakan
Bisa menggunakan gerak-gerik air muka atau wajah atau tangan agar terkesan simpel dan tidak kaku. 5. Suara dan ucapan. Dalam menyampaikan materi, suara harus tenang tetapi lantang dan jelas, terutama untuk fonetiknya agar bisa terdengar oleh semua audiens di seluruh ruangan. 6. Ketegasan. Dalam menyampaikan materi harus tegas tetapi jelas, jangan terkesan lemah atau lemes sehingga terkesan tidak menguasai materi. Berikut beberapa cara yang dapat menimbulkan kesan positif. A. Ucapkanlah kata-kata dengan jelas dan jangan ragu-ragu. B. Tidak monoton. C. Semangat dalam menyampaikan materi tersebut. D. Dapat didengar dengan jelas, terutama untuk bagian belakang ya. Kemudian yang E adalah ekspresi atau body language. D. Teknik penyampaian materi secara efektif. 1. Pilihlah kata-kata yang tepat sesuai dengan siapa audiens yang kita ajak untuk berbicara. Misalkan anak-anak atau orang tua, pilihlah kata-kata yang tepat sesuai dengan usia mereka dan kepentingannya. 2. Menjaga ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan suara. D. Cara meningkatkan kualitas. 1. Mengadakan sesi tanya jawab antara pembicara dan pendengar atau komunikan. 2. Membagi pendengar atau komunikan ke dalam beberapa fokus grup atau kelompok kecil untuk mendiskusikan isi materi pembicaraan. 3. Meningkatkan antusiasme pendengar atau komunikan dengan membuat kuis mini. 4. Memberi kesempatan kepada pendengar atau komunikan untuk menyampaikan pengetahuan, pandangan, kritik, atau saran mereka terkait materi pembicaraan. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian ulang-ulang lagi, kemudian nanti kita praktek untuk penyampaian materi. Baik, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.